Berdamai dengan masa lalu. Tema kita hari ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe video aku, juga like video ini ya teman-teman. Komentar juga boleh bagi ingin yang berbagi, juga share ke teman-teman kalian. Sudahkah kamu berdamai dengan masa lalumu? Ini yang akan kita bahas. Ada 7 cara agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Pertama, maukah kita meletakkan beban? Jika kita ditanya, maukah meletakkan beban? Tentu saja kita mau. Karena beban akan terasa berat jika terus berada di pundak kita. Namun, seringkali kita tidak sadar ketika sedang membawa beban. Terutama beban yang berasal dari masa lalu. Masa lalu yang menyakitkan. Tanpa kita sadari, seringkali kita terperangkap dalam masa lalu itu sendiri. Padahal kita seharusnya bertumbuh menjadi dewasa. Sikap yang tidak kita sadari antara lain adalah sifat kekanak-kanakan. Bagaimanakah sifat kekanak-kanakan ini menampakkan bentuknya dalam hidup kita? Saat dewasa, tanpa sadar kita mengabadikan perlakuan kedua orang tua kita terhadap diri kita sendiri, sehingga bukan hanya menghindari hal-hal buruk yang diterima pada masa kecil. Sebaliknya, kita terus memperlakukan diri sendiri dengan cara yang buruk seperti yang pernah dialami di masa kanak-kanak. Pengalaman kita di masa kanak-kanak sebagian akan bermanfaat ketika kita dewasa. Namun, ada pula pengalaman yang menjadi gangguan sehingga menimbulkan banyak ketergantungan. Apapun yang terjadi di masa lalu, baik maupun buruk, merupakan pengalaman yang berharga. Jangan terjebak pada ingatanmu di masa lalu. Kecenderungan untuk bersikap kekanak-kanakan biasanya muncul saat kita sedang lelah, sakit, atau sedang dalam tekanan yang hebat. Seperti apa seharusnya orang dewasa bersikap? Kita harus memiliki kendali penuh pada kehidupan kita. Misalnya, membuat keputusan sendiri, bertanggung jawab, maupun hal lain yang seharusnya orang dewasa bersikap. Dalam hidup ini, banyak orang yang dipengaruhi masa lalu. Sebab, kita memiliki hubungan erat dengan kedua orang tua sejak kita bayi. Tugas orang tua adalah menolong anaknya menjadi individu yang mandiri. Namun, ada juga orang tua yang sibuk dan tidak peduli pada anak-anaknya. Para orang tua pun memiliki masa lalu yang mempengaruhi mereka untuk berfungsi sebagai orang dewasa sepenuhnya. Dan hal itu mempengaruhi sikap mereka terhadap anak-anaknya. Jadi, apakah kita akan menyalahkan masalah, kesulitan yang kita miliki saat ini pada orang tua? Apakah bijak? Itu bukan hal yang bijak, karena orang tua kita juga manusia biasa yang tidak sempurna. Mereka juga memiliki masalah mereka sendiri dan juga harus menghadapi ingatan-ingatan masa lalu mereka. Karena berbagai kesulitan yang mereka alami dan bagaimana cara mereka menjalani hidup ini, pandangan mereka terhadap kita mungkin kurang tepat. Dan mereka tidak selalu menanggapi kita dengan cara yang baik. Barangkali kita merasa sakit hati saat masih kecil. Namun sebenarnya bukan maksud orang tua untuk menyakiti kita. Melainkan karena mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap baik. Tidak ada gunanya menyalahkan orang tua yang telah mempengaruhi kehidupan kita di masa lalu. Yang kita butuhkan sekarang adalah mengerti siapa diri kita dan bersandar pada Tuhan untuk pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh masa lalu. Pahamilah bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita harus memaafkan diri sendiri terlebih dahulu, dan kemudian memutuskan untuk memaafkan orang lain. Apapun yang telah kita lakukan, katakan pada diri sendiri bahwa kita telah membuat keputusan berdasarkan apa yang kita ketahui saat ini. Jika kita mampu menerawang masa depan, pastilah kita akan membuat keputusan yang berbeda. Namun demikian, kita adalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk memprediksi masa depan. Jadi, maafkan diri sendiri atas semua kesalahan yang telah kita lakukan.
Langkah berikutnya setelah memaafkan diri sendiri adalah memaafkan mereka yang telah menyakiti kita di masa lalu. Mungkin sulit dilakukan karena pengampunan tidak akan datang begitu saja. Banyak penelitian membuktikan bahwa memaafkan orang lain, siapapun itu, termasuk pasangan, guru, orang tua, teman, atau yang lainnya, akan membuat kita lebih sehat, lebih sedikit kecemasan, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan membuat kita lebih bahagia. Seringkali kita berada dalam dilema, namun pertanyaannya sama saja, yaitu mau memaafkan atau tidak. Seringkali yang terakhir yang dipilih, orang-orang memilih untuk mempertahankan negativitasnya. Dengan dosis kedengkian yang berat, mereka memutuskan untuk membenci pelaku dengan tidak pernah memberikannya maaf. Tetapi dengan tidak memaafkan, justru hanya akan merugikan diri sendiri. Namun, pemberian maaf akan meringankan kemunduran ini. Mungkin butuh waktu, efeknya mungkin tidak akan langsung. Siapapun yang melukai Anda, kemungkinan besar mencuri sesuatu yang penting dalam hidup Anda. Tetapi Anda pun dapat memperoleh kembali sebagian dari apa yang hilang dengan memilih untuk memaafkan. Jiwa Anda terlalu penting untuk dikalahkan dan dihancurkan. Jangan biarkan mereka yang berbuat salah kepada Anda yang menang. Hilangkan perasaan kekalahan ini dengan tindakan pengampunan. Satu cara yang sangat efektif untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita adalah memahami mengapa mereka bertindak seperti itu. Ketika kita memahami mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan dan kita pikirkan dari sudut pandang mereka, kita akan merasa lebih baik setelah kita memaafkan diri sendiri dan juga orang lain. Itu tadi teman-teman tentang berdamai dengan masa lalu. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Like juga video ini ya teman-teman. Juga kalian boleh berkomentar bagi yang kalian yang ingin berbagi kehidupan mungkin atau nge-share kehidupan kalian di masa lalu. Dan juga jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi kami selanjutnya. Terima kasih, selalu stay dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.